Satu pertemuan selesai. Ada istilah dalam apa hal ini, yaitu kendala atau syarat batasan, yaitu sistem bersamaan yang harus dipenuhi. Yang kedua, fungsi objektif atau tujuan. Biasanya untuk menentukan maksimum minimumnya nih. Untuk menentukan nilai optimumnya kan, maksimum atau minimum. Fungsi objektifnya biasanya Z. Yang F, X, Y. Ini istilah yang perlu tahu. Kendalanya itu sebagai sistem bersamaannya, yang harus dicari daerahnya ya, daerah penyelesaiannya. Terus kalau yang fungsi objektif itu berarti tujuannya. Untuk menentukan apakah maksimum atau minimum. Tuh. Bentuk umumnya itu. Ini silakan di screenshot aja nih. Kalau perlu. Dah? Udah belum? Screenshotnya? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, next. Nah, bagaimana menentukan nilai optimum suatu fungsi? Ya, pertama dengan uji titik-titik batas ya, titik-titik batas penyelesaian pada daerah HP, kurang batas. Titik-titik batas penyelesaian. Karena nggak semua titik sih yang diuji. Nah, yang kedua dengan bantuan garis selidik. Tapi tetap tetap kita cari dulu titik-titik batasnya. Baru pakai garis selidik dulu. Nah, garis selidik itu berarti menentukan gradiennya nanti. Tadi geser-geser. Kalau online susah jelasinnya nih, tapi ntar muka-muka ada animasinya ya. Itu kan geser secara sejajar. Muka nanti ada animasinya. Nah, ini digeser-geser aja. Kalau gambarnya gini berarti minimumnya itu berarti yang di sini, maksimumnya itu berarti yang terakhir kena. Gesernya ke sana. Kalau gambarnya yang bentuk gini, maka gesernya ke sana. Tuh. Yang paling pertama kena itu minimum, yang paling terakhir kena itu maksimum. Tuh. Kan nggak bisa digeser-geser sendiri kan, bingung. Intinya ada dua cara lah. Yang paling gampang ini pakai titik uji, pakai disubstitusi aja titik-titik batasnya. Jadi titik batasnya ini kamu substitusi aja nanti ke fungsi objektifnya. Itu ya, lebih ringkasnya yang itu aja. Batas. Titik-titik batas penyelesaiannya itu kamu substitusi. Ini di screenshot dulu aja teorinya. Udah sampai sini belum sih sekolah? Liro? Nuki? Atau mungkin agak jauh kali kalau ini. Belum terlalu sampai sini, Pak. Ya, ini karena aplikasi biasanya udah soal cerita ntar. Ya, lebih tahu duluan lah. Udah di screenshot? Sudah, Kak. Next. Nah, kan soal cerita. Menyusul model matematika pada soal cerita. Baca soal secara cermat, lalu permisalkan. Biasanya dimisalkan produknya. Susun persamaan berdasarkan kendala yang ada. Susunin langkah-langkahnya ya untuk menentukan itu. Susun fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Maka dibuatlah model matematikanya. Jadi gampangnya gini nih. Soal ceritanya gini nih, terus diterjemahkan dalam bahasa matematika. Kemudian dibuat model matematika, kemudian dicari solusinya dalam model matematika. Terus dibalikin ke sini. Jadi, jawabannya kan sesuai dengan soal ceritanya itu. Ini langkah menyelesaikan soal cerita programmingnya. Terus screenshot dulu lah. Biar lebih jelas di contoh soal nanti. Minggu depan contoh soalnya.
Dah? Teorinya udah di screenshot. Next. Nah, ciri-ciri tanda ketaksamaan yang digunakan, ini masih teori ini. Nah, biasanya kalau ada kata-kata paling sedikit, maka pasti ini pertidaksamaan itu lebih dari sama dengan. Atau sekurang-kurangnya, ada kalimat, ada kata-kata sekurang-kurangnya, sekecil-kecilnya, tidak kurang dari minimal atau minimum. Itu pasti tanda pertidaksamaan nanti model matematikanya lebih dari sama dengan. Nah, kalau yang tandanya itu kurang dari sama dengan, itu biasanya ada kata-kata di soal cerita itu paling banyak, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, tidak lebih dari maksimal atau maksimum. Ini ciri-cirinya nih di soalnya nanti. Tuh. Nih, di screenshot dulu. Udah? Sudah, Kak. Namanya udah ya. Contoh soal. Nah, ini contoh soal belum soal cerita deh. Yang biasa dulu. Mungkin Mas jelasnya contoh soal yang bukan soal cerita dulu deh. Satu soal lah. Sisanya minggu depan insya Allah. Nah, maka gambar daerah HP-nya gimana nih? Sama kayak tadi ya. Ini kan dibikin X plus 2Y sama dengan 4. Ini X min Y sama dengan 2. Ada 3 nih, ini X plus Y sama dengan 1. Nah, kalau ada kata gini, kalau ada kata X lebih dari 0, Y lebih dari 0, maka kita bisa simpulkan dia di kuadran 1 ya. Nah, sekarang yang pertama X plus 2Y sama dengan 4 ya. Maka dapat titiknya, kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau yang Y-nya 0, X-nya 4. 0,2 dan 4,0. Terus yang X min Y sama dengan 2. Berarti X-nya kalau 0, Y-nya min 2. Kalau Y yang 0, X-nya 2. Berarti 0, min 2 dan 2,0. Terus kalau yang X plus Y sama dengan 1, pasti 0,1 dan 1,1. 1,0. Tuh, tinggal digambar aja. Ini bisa ya, kalau masuk cepat jelasnya ya, yang ini. Dapat 0,1, 1,0, 0, min 2, 2,0, 0,2, 4,0. Perlu diperjelas lagi nggak nih? Atau udah jelas? Udah jelas belum? Dapat titik-titiknya ini? Hiro, Jati, Luki, Pais. Jelas. Jelas, Iya. Mas. Nah, kalau udah jelas makanya kan sama kayak yang tadi, makanya agak mas cepetin. Nah, baru digambar. Wah, ini langsung ada HP-nya. Yang pertama 0,2 kan di sini. Ya kan? Terus 4,0 di sini. Kamu tarik garis. Nah, daerahnya di mana daerahnya? Kenapa tiba-tiba ada di sini? Nah, ini tadi kan tandanya kurang dari sama dengan 4 ya. Nah, X-nya ini koefisiennya positif nih. Kalau dia kurang dari kan positif nih. Kalau kurang dari maka dia di kiri garis kan. Maka ke sana kan. Ke sana. Tuh. Untuk yang ini. Terus yang X min Y kan yang ini. Itu kurang dari. Yang positif kan koefisien X-nya ya nih ya. 1 kan positif kan. 1 kan positif karena tandanya kurang dari, berarti dia di kiri juga, ke kiri juga yang X min Y. Berarti ini ke sana juga nih. Tuh. Sana juga.
Terus yang X plus Y, ini juga positif ya X-nya ya. Nah, dia lebih dari maka dia di kanan ya. Kalau lebih dari di kanan garis, X plus Y sama dengan 1 kan yang ini nih. Di kanannya berarti di sana, ke sana. Karena di kuadran 1 aja, maka daerahnya cukup yang ini aja nih. Kan di kirinya ini, di kirinya garis yang ini, di kanannya garis yang ini. Dipotongin semua jadi yang ini aja. Sampai sini dulu. Udah paham? Izin foto Pak. Udah paham ya, dapat daerah bangsanya ya. Udah? Sebelum next, ada yang mau ditanyain dulu? Nah, itu tadi masih gambarnya. Terus titik batasnya mana aja titik batasnya? Titik batasnya kan tadi yang masih titikin ya. Di sini, di sini, di sini sama di sini sama di sini nih. Nah, di sini udah kelihatan nih. Di sini itu kelihatan dari langsung udah ketahuan ya. Ini 0,2 kan? 0,2 di sini. Ini 0,2. 0,2. Wah, yang ini itu 0,1. Yang ini batasnya itu berarti 1,0. Yang ini itu 2,0. Yang ini kok bisa tiba-tiba 8/3,2/3, Mas? Ini dengan cara substitusikan nih. Ini kan perpotongan dari garis yang ini sama yang ini ya. Dipotongin kan. Garis yang X min Y sama dengan 2 sama X plus 2Y sama dengan 4. Nah, ini kamu eliminasi aja nih, dikurangi ya. Dikurangi, berarti kan jadi min 3Y sama dengan min 2. Maka Y-nya min, ya kok jadi min sih? Min 2 dibagi min 3, salah. Min 2 dibagi min 3 atau 2/3. Terus disubstitusi ke sini Y-nya, maka dapat 8/3. Tuh, maka dapat nih, paham ya? X-nya dapat yang ini. X sama dengan 8/3. Karena substitusi ke sini, maka titiknya jadi 8/3,2/3. Sampai sini dulu sebelum menentukan nilainya, paham? Menentukan titik-titik batasnya. Paham Kak. Boleh difoto Kak. Yang dari mana ngulangnya? Dari agak awal Kak. Oh. Gambarnya kan tadi kan sama nih ya. Maka titik batasnya itu titik-titik pojoknya. Berarti kan di sini, di sini, di sini, di sini sama di sini. Ya. Yang di sini kan kelihatan nih udah ketahuan koordinatnya kan. Dia 0,2. Yang di sini. Sedangkan yang di sini udah kelihatan juga koordinatnya kan. 0,1. Ini juga sama udah kelihatan 1,0 ini udah kelihatan juga 2, nah sini kan belum tahu nih. Ini itu perpotongan antara garis yang X plus 2Y sama dengan 4 sama yang X min Y sama dengan 2. Kamu eliminasi aja nih kedua garis ini. Maka dikurangi ya. Maka dapat min 3Y sama dengan min 2, maka dapat Y-nya 2/3. Y 2/3 kamu masukin ke sini. X min 2/3 sama dengan 2. Maka dapat X sama dengan 2 ditambah 2/3 itu 8/3. Maka dapat titik yang ini itu 8/3,2/3. Sudah jelas? Jelas Kak. Nah, baru kita masukin ke fungsi objektifnya. Tadi kan fungsi objektifnya lupa ditulis. Z-nya kan tadi sama dengan 6X ditambah 3Y min 2 ya. Nah, pertama nih, masukin yang 1,0 dulu. Ke sini, ke sini. Berarti kan 6 kali 1 tambah 3 kali 0 kurangi 2. Hasilnya 4. Terus masukin yang 2,0 nih. Ke sini juga. 6 kali 2, 12. Ditambah 3 kali 0. 0 dikurangi 2 harusnya 10.
Jelas ya? Terus lanjut. Yang 0,2. Nih, 0,2 di sini. Masukin lagi ke fungsi objektifnya. 6 kali 0, 0 ditambah 3 kali 2. 6 kurangi 2, 4. Terus yang 0,1 juga sama. 3 kali 3 kurangi 2, 1. Maka maksimumnya di 16, minimumnya di 1. Ini maksimumnya. Ini minimumnya. Tuh. Bisa dipahamin? Atau Bisa, ada yang masih bingung bagian mana? Oh, bisa. Yang lainnya gimana? Jelas?